Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali. Kali ini video akan membahas terkait energi potensial gitu ya. Nah, mari kita sama-sama baca dulu penjelasannya. Saat benda bergerak, dapat dikatakan benda memiliki energi kinetik ya. Tadi kalau benda bergerak itu memiliki energi kinetik. Akan tetapi benda juga kemungkinan memiliki energi potensial ya. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi atau selanjutnya hanya kita sebut dengan energi potensial. Nah, energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Nah, ini perlu untuk dicatat bahwa energi potensial ini erat kaitannya dengan gaya gravitasi gitu ya. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi atau semakin besar. Nah, oke. Energi potensial ya. Nah, jadi energi potensial ini ditentukan oleh kedudukan atau posisi benda terhadap suatu titik. Nah, untuk penjelasan kali ini ya kita akan fokus pada energi potensial gravitasi. Yang memang biasanya energi potensial gravitasi ini sering disebut dengan hanya energi potensial ya. Nah, yang mempengaruhi besar atau kecilnya energi potensial ya. Potensial itu adalah yang pertama massa benda tersebut ya, massa benda tersebut. Yang kedua adalah posisi suatu benda terhadap titik tertentu. Oke. Nah, rumusnya apa? Persamaannya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Jadi energi potensial itu rumusnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Jadi ini adalah energi potensial. Kemudian ini adalah massanya, massa benda tersebut. Kemudian ini adalah percepatan ya, percepatan gravitasi. Dan yang ini adalah height ya atau ketinggian gitu. Nah, sebenarnya MGH itu juga sama dengan rumus usaha ya. Rumus usaha itu kan F kali X perpindahan. Nah, M kali G ini kan dia berat ya atau berat ya atau weight ya atau ya W itu adalah gaya berat, sedangkan H ini kan jarak ya, dia jarak ketinggian ya. Jadi misalnya ini ada bola gitu ya, ini massanya M, ini ada bola massanya M, kemudian di sini ada tanah. Nah, ini ketinggiannya adalah katakanlah ketinggiannya adalah H. Nah, H ini kan dia adalah jarak ya atau perpindahan. Nah, jadi sebenarnya
gaya berat itu kan juga gaya ya, dia juga gaya yang mana juga force ya. Sedangkan H atau height atau ketinggian adalah juga sama dengan X. Jadi sebenarnya energi potensial ya itu mirip dengan usaha. Cuman bedanya kalau W usaha itu gayanya bisa bermacam-macam. Tapi kalau untuk yang gaya energi potensial, dia gayanya adalah gaya berat ya atau M kali G. Nah, sedangkan untuk X-nya atau jaraknya adalah H ya atau ketinggian seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk konsepnya. Nah, contohnya misalnya ini contoh ya, contoh soal, ya, contoh misalnya benda. Nah, ini misalnya ada dua ya, misalnya di sini juga ada. Nah, di sini misalnya ada lantai gitu ya. Di ini ada tanah, ini ada lantai. Ini katakanlah H1, H1 adalah dari titik sini ke titik sini. Kemudian ada lagi ini H2 ya. H2 ya dari titik awal ke lantai ini. Nah, benda masanya misalnya 5 kg ya. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 9,8. Oke, kita buat supaya simpel, katakanlah 10 ya, 10 meter. Ini 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Kemudian nah H1. Jadi H1 ini adalah misalnya 15 meter. Kemudian H2 ya jarak dari titik sini ke sini katakanlah 10 meter. Kemudian berapakah energi potensial yang pertama ya dan energi potensial yang kedua. Kenapa kok ada 1 dan 2? Karena energi potensialnya berbeda. Karena yang satunya ketinggiannya H1 ya, yang satu ini, yang 2 itu adalah ketinggiannya H2. Nah, tentunya pasti dia akan berbeda nilainya. Oke, kita kerjakan. Untuk yang energi potensial 1 itu massa benda, percepatan, kemudian H-nya H1 gitu ya. Nah, EP1 sama dengan massanya berapa tadi 5 kg. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 dan H1 yang kita pakai adalah 15 meter ya. Jadi tingginya tinggi yang di sini gitu ya. Tinggi yang sebelah sini ya. 15. Nah, jawabannya adalah 750 joule ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang energi potensial 2 M G H2, energi potensial 2-nya sama dengan massanya tetap sama ya, tetap sama 5 kg ya. Kemudian G-nya juga tetap sama 10. Nah, H2 kita pakai yang 10 gitu ya. Pakai yang 10 sehingga 500 joule gitu ya. Nah, ternyata terbukti gitu ya bahwa beda posisi ya, beda ketinggian dengan menggunakan benda yang sama, energi potensialnya berbeda ya. Semakin tinggi dia H1 ini kan dia lebih tinggi daripada H2 gitu ya. H1 ini kan lebih tinggi daripada H2, maka energi potensial H1 ya pada ketinggian H1 dia lebih besar daripada energi potensial pada H2 gitu ya yang cuma 500 joule gitu. Nah, dan kenapa kok namanya disebut sebagai energi potensial gitu ya, energi potensial itu karena potensi ya. Jadi dia berpotensi. Jadi sebenarnya ketika benda ini berhenti pada titik ketinggian tertentu, itu dia memiliki energi tapi masih potensi, belum dirubah menjadi energi. Jadi kayak kalau misalnya benda ini berada pada titik ini, kemudian di sini ada tanah, maka nanti kalau dilepas, maka tanah ini akan tertumbuk
dengan energi sebesar tadi ya 750 Joule. Tapi sebenarnya energinya belum tersalurkan karena posisinya masih diam berhenti pada titik ketinggian ini. Jadi hanya terbatas pada potensi. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana agar energi potensial ini atau benda yang memiliki potensi energi bisa menjadi energi gitu ya, dengan cara nanti dilepas sehingga nanti akan ada yang namanya energi mekanik gitu ya. Nah, tapi itu untuk video selanjutnya. Nah, oke, mungkin untuk video subtopik terkait energi potensial sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.